نعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Nurul Huda, Komplek Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, rahimakumullah. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus yayasan, pengurus DKM, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini 5 Zulhijjah 1444 Hijriah kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majelis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus orang-orang yang sudah berkiprah dan berbuat banyak buat Masjid Jami' Nurul Huda ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ayo terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makanu, dimanapun mereka belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Kita yang berada di bulan yang mulia, di hari-hari yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya, agar kita dapat beramal soleh yang mengundang cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin, ini DKM Masjid di antara Ustaz Aliuddin meminta saya pagi hari ini semula untuk lebih fokus kajiannya untuk kajian tentang Zulhijjah, amalan-amalan di Zulhijjah. Tapi kemudian disusulkan juga disandingkan dengan buku yang kerap kali kita baca, Bidayatul Hidayah. Maka kajian kita nanti kajian tentang Zulhijjah dan kita rangkai dengan
yang ada di dalam buku Bidayatul Hidayah. Tepatnya nanti babnya kita sudah sampai ke bab riya. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, sekali lagi bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dipertemukan dengan bulan-bulan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memfirmankan di At-Taubah 36, "Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah dalam firman-Nya di At-Taubah 36, sesungguhnya bilangan bulan ada 12. Dan itu berlaku dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan istimewa. 4 bulan mulia, 4 bulan haram. Yang 4 bulan ini diterangkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasah mutawaliyat, 3 dari yang 4 ini berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 lagi terpisah, Rajab, yang letaknya baina Jumadai wa Sya'ban, antara Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban. Saat ini kita sudah berada di Zulhijjah dan di puncak kemuliaan itu. Ayat yang tadi itu lanjutannya adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan mulia ini, di bulan-bulan istimewa ini, janganlah kalian melakukan kezaliman. Maka seorang mufassir kenamaan Abdullah ibnu Abbas, beliau mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa az-zulmu fihinna kana az-zanbu a'zam wa kadzalika al-amalu shalihu kana al-ajru a'zam. Kata beliau di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan firman Allah di lanjutan At-Taubah 36 tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman. Maka kezaliman yang dilakukan seseorang di bulan-bulan istimewa ini, di bulan-bulan mulia ini, dosanya lebih besar ketimbang kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Kezaliman kapanpun tidak boleh dilakukan, tapi kezaliman di 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, kalau dilakukan seseorang, dosanya lebih besar. Begitu sebaliknya, wal amalu shalih kana al ajru a'zam. Kalau seseorang beramal soleh, maka ganjaran pahalanya pun lebih besar dibandingkan amal soleh yang dilakukan seseorang di luar 4 bulan istimewa ini. Masyiral muslimin, puncaknya di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Puncak dari keistimewaan, kemuliaan tersebut di 10 hari dari bulan Zulhijjah ini. Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar." Ketika disabdakan ini, ada sahabat bertanya sama Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Kekeh Rasul mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'." Artinya, tidak ada hari-hari, kata Rasulullah, di mana jika seorang hamba itu melakukan amal soleh, maka amal soleh tersebut begitu dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari yang lain. Jadi kalau kita beramal soleh di hari-hari tersebut, amal soleh tersebut begitu dicintai oleh Allah dibandingkan kita beramal soleh di hari-hari yang lain. Hari itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hari ini kita sudah menginjak hari yang kelima, 5 Zulhijjah 1444 Hijriah. Nah, ketika disabdakan ini, ada sahabat nanya sama Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah yang taruhannya itu nyawa, yang mungkin bisa membuat anak itu menjadi yatim, seorang perempuan mungkin bisa menjadi janda, kalau mungkin sang mujahid itu gugur di jalan Allah. Rasul kekeh mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah pun yang taruhannya nyawa,
itu tidak lebih mulia, tidak lebih dicintai oleh Allah ketimbang amal-amal soleh yang dilakukan seseorang di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang berjihad gugur di medan jihad, lenyap nyawanya, lenyap pula hartanya, itu baru menjadi begitu istimewa. Tapi kalau dia mendapatkan kemenangan, jihad tersebut tidak lebih mulia ketimbang amal-amal soleh yang dilakukan seseorang di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apa saja amalannya? Yang pertama jelasnya haji dan umrah. Amalan yang lain apa? Al-udhiyah, melakukan penyembelihan hewan kurban. Amalan yang lain apa? Memperbanyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Amalan yang lain apa? Melakukan puasa, terutama saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Amalan yang lain apa? Bersedekah, birrul walidain, berbakti sama orang tua, silaturahim, menjalin tali silaturahim, beristighfar, bertaubat, berzikir, memperbanyak doa. Ayo, saya mengajak, lakukan amal soleh yang mengundang cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La tudayyi'ul awqat, sudah. Jangan biarkan hari-hari istimewa ini berlalu begitu saja dengan sia-sia tanpa kita beramal soleh yang mengundang cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Basahi bibir ini dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan memperbanyak berzikir. Ada kisah cukup menarik. Intinya saya ingin mengajak, jangan kalah zikir kita dengan seekor cacing. Nabiullah Daud alaihi salam, suatu hari kana jalisan fi saumi'ati yatlu az-zabur. Nabi Daud suatu hari itu duduk di tempat peribadatannya. Kalau kita masjid, kalau Daud itu saumi'ah namanya, kayak model biara gitu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Daud alaihi salam? Yatlu az-zabur. Kalau kita baca kitab suci kita Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam membaca kitab sucinya Zabur. Mohon maaf. Ketika Nabiullah alaihi salam membaca kitab sucinya Zabur fi saumi'atihi, ra'a dudatan hamra 'alal ard. Dia melihat seekor cacing di atas tanah sedang menggeliat-geliat. Lalu terdetik dalam hatinya, tidak terucap, cuma ada di dalam hati, qala fi nafsihi. Kata Daud di dalam hatinya, ini enggak terucap. Madza aradallahu bihadhihi duda. Untuk apa Allah ciptakan cacing ini? Mau apa Allah ciptakan cacing ini? Seakan Daud alaihi salam itu mengecilkan peran cacing tadi. Tapi subhanallah, dengan izin Allah takallamatid duda. Cacing tadi itu berbicara. Lalu ngomong sama Nabiullah Daud, ya Nabiullah Daud, amma nahari faqad alhamani Allahu an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Wa amma laili faqad alhamani Allahu an aqul Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Subhanallah. Kata cacing, ketika Nabi Daud itu bergumam dalam hatinya, untuk apa Allah ciptakan cacing? Seakan Daud mengatakan enggak ada faedahnya ini cacing. Tapi cacing tadi bilang sama Nabi Daud, ya Nabiullah Daud, di siang hari Allah ilhamkan saya untuk senantiasa berzikir mengingat Allah dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan aku lakukan setiap hari itu 1000 kali. Adapun di malam hari, kata cacing, Allah ilhamkan aku untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah, cacing saja berzikir. Kita manusia ini jangan kalah dengan cacing.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling sempurna. Hayawanun natiq, makhluk Allah yang berakal, berfikir. Cacing saja, subhanallah, dia habiskan waktunya untuk berzikir. Masyaallah muslimin, ini momennya, saatnya yang paling tepat untuk kita memperbanyak amal as-soleh. Saya sering mengatakan ada momen-momen tertentu memang kalau kita beramal soleh, nilai amal soleh kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ini 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ayo lakukan amal soleh. La tudayyi'ul awqata, sudah. Jangan biarkan waktu ini berlalu dengan sia-sia tanpa amal soleh. Masyaallah muslimin, tadi sudah saya sebutkan di antara amal soleh yang paling afdal jelasnya haji dan umrah. Ini saudara-saudara kita tengah menunaikan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Yang belum menunaikan ibadah haji, ayo bulatkan tekad, lakukan usaha untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ketika Allah firmankan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, milik Allah dan diwajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Liman istata'a ilaihi sabila. Kata-kata al-istita'ah di sini tolok ukurnya itu bukan kesolehan seseorang, bukan banyaknya dia melakukan sedekah, bukan banyaknya dia membaca Al-Quran, enggak. Ternyata tolok ukur untuk menunaikan ibadah haji seseorang diwajibkan oleh Allah adalah materi. Ketika Rasul bersabda, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahijja, diancam sama Rasulullah, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Kata Rasul dalam sabdanya, siapa yang memiliki bekal untuk menunaikan ibadah haji, siapa yang memiliki kendaraan, kalau dulu mungkin unta, kalau sekarang mungkin ongkos naik haji, ongkos naik pesawat, tapi dia belum juga tergerak untuk menunaikan ibadah haji. Ada, tapi dia belum tergerak untuk menunaikan ibadah haji, dan tidak ada usaha untuk itu. Maka kata Rasul, kalau orang ini meninggal, kalau orang ini wafat, pilihan wafatnya itu 2. Mati dalam keadaan Yahudi, mati dalam keadaan Nasrani. Hadis ini ditafsirkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi mentafsirkan hadis tadi atau mensyarah hadis tadi, beliau mengatakan wa tarikul haji min ghairi uzrin ma ta'su al-khatimah. Siapa saja yang meninggalkan ibadah haji tanpa uzur syar'i, maka kalau dia meninggal, dia meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ini yang buku yang kita baca, pengarangnya ini Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau lebih jauh mengatakan wa tarikul haji min ghairi uzrin ma ta'asiyan. Yang meninggalkan ibadah haji, nggak punya tekad, nggak punya usaha untuk haji, kalau dia wafatnya dalam keadaan bermaksiat. Padahal dia sholat mungkin, padahal dia zakat mungkin, padahal dia baca Al-Quran, tapi dia nggak haji dan nggak ada kemauan untuk ibadah haji, tidak ada usaha untuk ibadah haji. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ancamannya begitu keras. Ada kisah-kisah inspiratif yang saya baca itu. Di Yogyakarta, tukang parkir itu nabung dari hasil parkirnya selama 27 tahun. Berangkat dia menunaikan ibadah haji. 27 tahun dari hasil parkir. Tapi dia memang punya tekad untuk menunaikan ibadah haji. Di Surabaya ada seorang pengayuh becak, 38 tahun dia menabung dari hasil mengayuh becaknya itu. Berangkat dia menunaikan ibadah haji. Di Bojonegoro, Jawa Timur,
Kusir delman. Dari hasil kusir delman itu dia tabung selama 45 tahun. Berangkat dia menunaikan ibadah haji. Memang harus ada usaha. Kalau tidak, saya khawatir kita ini dianggap orang yang mustati tapi tidak pernah tergerak untuk menunaikan ibadah haji. Yang tadi kata Rasul, kalau dia meninggal pilihannya Yahudi Nasrani. Kata Al-Imam An-Nawawi, kalau dia meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Kata Imam Ghazali, kalau dia meninggalnya bermaksiat. Bahkan Imam Nawawi lebih jauh lagi mengatakan, kalau ada orang punya 2 set buku. Imam Nawawi kan orang yang selalu bergelut dengan keilmuan. Sampai dia tidak menikah itu. Ya Al-Imam An-Nawawi yang di Nawa ini. Kalau Imam An-Nawawi itu dia, kalau ada orang selalu bergelut dengan buku, dia banyak punya buku. Kalau dia mengatakan, kalau ada orang punya 2 set buku, satu dari 2 set buku tersebut terpaksa harus dijual untuk ibadah haji, jual. Sampai begitu usahanya. Kalau orang punya 2 set buku, satu harus dia jual untuk menunaikan ibadah haji, jual bukunya. Ini ada orang punya kontrakan banyak, tapi enggak juga tergerak untuk menunaikan ibadah haji. Saya khawatir kalau orang ini meninggal seperti yang diancam oleh Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo sekali lagi, yang belum menunaikan ibadahnya harus ada usaha. Harus ada usaha untuk bisa menunaikan ibadah haji. Idza shadaqal azmu wa duhas sabil. Kalau kemauannya itu keras, dibarengi dengan usaha yang kuat, insya Allah akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara amal yang begitu mulia ini puasa. Sebetulnya puasa dari sekarang juga sudah boleh, karena sudah termasuk hari-hari yang istimewa, 10 hari pertama. Bahkan ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi, meskipun hadis ini menurut sebagian ulama itu hadisnya ini lemah, tapi Imam Tirmizi ini meriwayatkan hadis ini. Ya'dilu siyam kulli yaumin min asyri dzilhijjah bisyami sana. Siapa yang berpuasa di hari-hari, ini bukan puasa Arafah, ini kan dari hari pertama masuk hari pertama, orang itu berpuasa sampai hari ke-8, nanti hari ke-9-nya namanya puasa Arafah. Ini kata Al-Imam At-Tirmizi, dia meriwayatkan sebuah hadis, orang yang puasa 1 hari saja di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, itu nilai puasanya seperti orang yang berpuasa setahun. Subhanallah. Kalau kita melakukannya 8 hari, berarti 8 tahun. Masyaallah muslimin. Nah, yang jangan boleh kita lewatkan, terutama yang mendapatkan penekanan begitu kuat, adalah puasa hari Arafah. Jangan sampai antum tidak berpuasa. Jangan sampai ada pemikiran atau ungkapan, itu kan puasanya Pak Haji dan Bu Haji. Enggak ada. Puasa Arafah itu berlaku umum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjaran puasa Arafah? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah. Dosa-dosa kita 2 tahun dihapus, digugurkan oleh Allah. Kalau dosa besar memang harus dengan bertaubat. Sayyi'atu, dosa-dosa kecil kita itu 2 tahun itu digugurkan oleh Allah. Kalau dosa besar seperti berzina, itu dosa besar. Membunuh orang, itu dosa besar. Itu tidak bisa digugurkan kecuali dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyi'at, dosa-dosa kecil, itu digugurkan, dihapus oleh Allah 2 tahun. Maksudnya apa? Tahun yang lewat dan tahun yang akan datang kita dijaga, tidak terperosok, tidak melakukan dosa. Kalau dosa kita diterima, maka setahun ke depan insya Allah kita akan dijaga oleh Allah, tidak masuk atau tidak terperosok ke dalam salah dan dosa. Maka ini jangan dilewatkan, puasa hari Arafah. Nah, yang jadi pertanyaan, Ustaz, puasa hari Arafah di Indonesia itu kapan? Karena ada 2 versi ini Lebaran Idul Adha-nya.
Ormas Islam Muhammadiyah sudah memastikan Rabu tanggal 28. Hari ini berarti orang Muhammadiyah hari ini sudah 6 Zulhijjah. Hari ini sudah 6 Zulhijjah. Minggu. Ya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu dia. Tapi versi Departemen Agama, kita Idul Adha-nya hari Kamis tanggal 29. Terus kita puasanya ngikut mana Ustaz? Antum yakinnya yang mana? Kalau antum yakinnya dengan pendapat Ormas Islam Muhammadiyah, silakan. Tapi semuanya ikuti mereka. Dalam artian, misalkan puasanya nanti hari Selasa, puasa Arafahnya ya lebarannya juga hari Rabu. Jangan nanti puasanya hari Selasa tapi hari Rabunya nggak sholat Id. Sholat Idnya nanti hari Kamis. Itu pelin-pelan namanya. Kalau mau ikut itu ya ikut itu. Lalu orang di Saudi ini wukufnya hari apa? Ini kalau kita mencermati berita-berita sepertinya wukufnya tahun ini itu wukufnya hari Selasa. Apa kita puasa Arafah di sana sudah lebaran? Masyiral muslimin, ini ada dua pendapat ulama. Pendapat mazhabnya Imam Malik itu kalau ada orang menyatakan sudah muncul misalkan awal hilal Zulhijjah, maka semua orang ikut sudah. Berarti ketika wukuf kita puasa. Tapi mazhabnya Imam Syafi'i matla itu takhtalifu biikhtilafi ad-dual, biikhtilafi al-amkinah. Matlaknya itu awal hilal Zulhijjahnya itu mungkin berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Indonesia ternyata setelah dilakukan ru'yah, Departemen Agama melakukan ru'yah itu kan dengan menggunakan teknologi itu, alat-alat yang canggih. Maka ditetapkan awal Zulhijjahnya kemarin bukan Senin, awal Zulhijjahnya kemarin Selasa. Maka lebaran Idul Adha-nya nanti hari Kamis. Itu versi orang-orang madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i misalkan begitu. Kalau misalkan kita di Indonesia ini pemerintah menetapkan hari Selasa itu awal Zulhijjah, lebarannya Kamis, maka kita ikut matlaknya orang Indonesia, kata mazhab Imam Syafi'i. Kamu berada di Indonesia, ikut matlaknya orang Indonesia. Meskipun di Saudi sudah lebaran, antum puasa. Sebab puasa Arafah itu tidak harus berbarengan dengan orang-orang atau saudara-saudara wukuf di padang Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf adalah proses dari puncak ibadah haji yang dilakukan 9 Zulhijjah. Tapi belum tentu 9 Zulhijjahnya Saudi Arabia berbarengan dengan 9 Zulhijjahnya di Indonesia. Sekali lagi, ini biar supaya tidak keliru. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan seseorang umatnya Nabi Muhammad di tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di padang Arafah itu buat orang-orang yang menunaikan ibadah haji dilakukan tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi tanggal 9 Zulhijjahnya di suatu tempat belum tentu berbarengan tanggal 9 Zulhijjahnya di Saudi Arabia. Seperti misalkan di Indonesia tanggal 9-nya itu hari Rabu, di Saudi itu tanggal hari Rabu itu udah tanggal 10. Berarti tanggal 9-nya dia hari Selasa. Jadi puasa Arafah itu tidak mesti harus berbarengan dengan saudara-saudara kita yang tengah wukuf di padang Arafah. Tapi memang ada kaidah-kaidah ini yang perlu kita pegang juga. Ada kaidah fiqhiyah yang hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ini kan ada khilaf. Ada yang mengatakan Kamis, ada yang mengatakan, kita ikut mana nih? Hakim dalam hari ini pemerintah sudah berusaha berijtihad melakukan ru'yah, menggunakan teknologi,
ditetapkan bahwa 1 Dzulhijjahnya itu Selasa, lebarannya nanti atau Idul Adha-nya jatuhnya pada hari Kamis, maka hukmul hakim, ketetapan pemerintah, yarfa'ul khilaf, itu seharusnya itu menjadi solusi buat masalah khilafiyah tadi. Jadi kita ikut versi pemerintah itu jauh lebih afdol. Ikuti versi pemerintah. Tapi kalau antum yakinnya memang misalkan lebarannya hari Rabu, silahkan. Berarti puasa Arafahnya nanti hari Kamis. Puasa Arafahnya nanti hari Selasa. Tapi kalau antum mau ikut pemerintah, versi pemerintah yang Idul Adha-nya itu hari Kamis, itu aslam. Itu lebih selamat. Jadi puasa Arafahnya nanti tanggal 9-nya itu jatuhnya hari Rabu. Hari Rabu tanggal 9. Sekali lagi, puasa Arafah ini hikmahnya begitu besar, pahalanya begitu besar. Ayo lakukan. Jangan ada orang mengatakan, itu kan puasa sunnah. Jangan. Ini kesempatan emas. Rasul yang mensabdakan hadisnya begitu kuat. Siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qabla was-sanah allati ba'da. 2 tahun dosa-dosa kita, salah-salah kita dihapus, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, yang tidak kalah pentingnya adalah amalan tersebut. Kalau yang tidak bisa menunaikan ibadah haji seperti tadi saya tanya dengan salah seorang pengurus di sini, itu akan melakukan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah, tadi saya dapat informasi yang kolektif saja sapinya sudah 12 tadi, dan mungkin akan bertambah lagi nanti. Meskipun sebahagian jumhur ulama itu mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, tapi Rasul tidak pernah tidak melakukan. Setiap kali datang musim korban, dhaha Rasulullah bikabsyaini amlahaini aqranaini. Rasul itu selalu berkurban dengan 2 ekor kambing gibas atau domba yang warnanya itu putih yang sudah bertanduk. Nah, dari hadis ini fuqahaul madzhab terbagi menjadi 2 hukum. Mazhab Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa berkurban bagi yang mampu hukumnya bukan sunnah, tapi wajib setiap tahun bagi yang mampu. Di samping Rasul selalu melakukan, Rasul juga pernah berujar dalam sebuah hadisnya, man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasul dalam sabdanya, siapa yang memiliki keleluasaan rezeki lalu dia tidak berkurban, dulu Rasul ketika masih hidup diancam sama Rasul, orang itu jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Tempat sholatnya saja dulu Rasul tidak mau didekati, apalagi dirinya Rasulullah. Buat orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ini kata mazhab Imam Abu Hanifah, ini ancaman. Tidak mungkin Rasul mengancam kalau tidak wajib. Maka menurut mazhab Imam Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib buat orang yang mampu. Kapan orang dikatakan mampu dalam mazhab Imam Abu Hanifah? Malaka nisaba zakat. Orang tersebut memiliki sejumlah harta senisab zakat emas. Zakat emas dalam mazhab Imam Abu Hanifah 85 gram. Yang punya emas atau yang punya uang senilai 85 gram emas, maka dia dikatakan al-musir, orang yang kaya, orang yang mampu. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, dia wajib melakukan kurban, dia harus berkurban. Mazhab-mazhab yang lain, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang mendapatkan penekanan. Mana dalilnya? Di samping yang dilakukan oleh Rasul, Rasul juga pernah bersabda, idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya. Ada kata-kata arada.
Falyumsik an sya'rihi wa an adfarihi. Kata Rasul dalam sabdanya, kalau kalian sudah menyaksikan hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau atau ingin berkurban, berarti yang mau, yang nggak mau ya boleh-boleh saja. Karena itu ulama-ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan sunnah muakkadah. Yang mau berkurban, nah tapi ada syariatnya. Syariatnya diantaranya apa? Falyumsik an sya'rihi wa an adfarihi. Nah, jangan lagi memotong rambut dan kukunya. Tahan diri kalian yang sudah mau berkorban ini, jangan lagi potong rambut, jangan lagi potong kuku. Alhamdulillah saya sudah potong kuku saya sejak Jumat yang lalu, bukan Jumat ini, Jumat yang lalu saya sudah potong rambut. Kenapa? Kata para ulama, supaya jangan sampai rambut dan kuku kita itu terpisah. Ketika kita akan berkorban, kita tidak mendapatkan keberkahan. Jadi kapan kita potong rambut dan potong kukunya yang udah siap-siap berkorban ini? Nanti setelah hewan kurban kita disembelih, baru potong rambut, baru potong kuku. Mudah-mudahan rambut yang terpisah dari rambut kita yang sekarang, kuku kita yang nanti terpisah dari kuku yang sekarang, itu sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin, ini yang menarik ketika orang dikatakan mampu, mazhabnya Ahmad Ibnul Hanbal. Hanabilah itu mengatakan, kalau seseorang terpaksa harus berhutang, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, berhutang demi bisa berkurban. Ilustrasinya begini, ini kan Idul Adha jatuhnya 28 atau 29. Mohon maaf, PNS, pegawai-pegawai negeri itu belum gajian. Karena gajiannya bisa jadi tanggal 1 atau bisa jadi tanggal 2. Atau kalau mungkin libur bisa jadi tanggal 3 nanti. Dia belum punya duit. Tapi dia nanti begitu turun gajinya, bulanannya, dia akan punya duit. Saya ini PNS Departemen Agama. Golongan saya sudah 3D. Saya guru. Profesi guru dengan sertifikasinya itu, katakan sebulannya itu 10 juta dapat kita. 10 juta kita dapat. PNS guru, golongan 3A, golongan 3D saya. Masyiral muslimin. Nah, misalkan saya tanggal 28, tanggal 29 enggak punya uang. Tapi saya pengen kurban. Saya bilang, Pak Haji, pinjemin saya duit. Untuk apa? Untuk kurban. Kok kamu belum mampu mau kurban? Enggak, saya mampu. Kapan? Nanti tanggal 1 atau tanggal 3 saya gajian. Saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Tuh. Sampai demikian rupa Imam Ahmad Ibnul Hanbal, mazhab Hanabilah mengatakan, utang sekalipun, yang penting kamu memiliki nanti kemampuan untuk melunasi hutangnya, hutang demi bisa berkurban. Itu. Tapi kalau yang mohon maaf penghasilannya tidak pasti, ya nggak boleh. Dia tidak dianggap mampu. Dia dianggap tidak mampu. Kalau orang yang tidak mampu kan berkurban itu bagi orang yang mampu. Contohnya misalkan dia pedagang es, minjem uang dulu mau kurban. Kapan gantinya? Ntar awal bulan saya jualan es. Kalau awal bulan musim hujan, esnya nggak laku, itu kan kalau yang begitu nggak ada kewajiban. Masyiral muslimin, sekali lagi kita punya rezeki, ayo berkurban. Nah, sering muncul pertanyaan, Ustaz, saya begitu akan berkurban sudah siap, istri saya lahir, anak saya harus diakekahkan, mana yang harus saya dahulukan, akekah dulu atau kurban? Sering muncul pertanyaan seperti itu, karena akekah juga hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang mendapatkan penekanan kuat. Masyiral muslimin, di musim kurban itu tidak ada yang lebih afdol kata Rasulullah selain mengalirkan darah hewan kurban. Jadi kalau boleh memilih, mana yang lebih afdol? Kurban dulu, jangan akekah dulu. Akekah bisa di hari yang lain. Akekah itu yang afdolnya hari ke-7,
Kalau tidak bisa kelipatannya 14, kalau tidak bisa 21, kalau nggak bisa nanti 28. Kelipatannya terus sampai anak tersebut menginjak usia akil balik. Masyiral muslimin. Ini akikah. Jadi kalau ada orang musim-musim kurban, kemudian istrinya melahirkan anak, kedepankan kurban. Karena Rasul yang bersabda, ma amila ibnu adama yauman nahar ahabbu ilallah min iraqati ad-dahar, min iraqati ad-dam. Artinya tidak ada amalan yang dilakukan anak manusia di hari penyembelihan, hari raya Idul Kurban, kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Jadi afdolnya kalau anak lahir pas musim-musim kurban, berkurban. Akikahnya bisa ditunda. Boleh nggak Ustaz menggabung niat kurban dengan niat akikah dengan hewan satu tadi? Ternyata ada ulama madhab itu yang membolehkan. Saya baca teksnya. Ini dari Dalilul Mudahi. Ini yang disusun oleh Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, Mesir. Ulama-ulama Al-Azhar. Bunyinya begini, idza jitama'atil aqiqah ma'a waqtil udhiyah fa innahu yajuzu inda ba'dil fuqaha al-jam'u baina niyatil aqiqah wa niyatil udhiyah. Artinya jika waktu akikah berbarengan dengan waktu berkurban berbarengan dengan waktu akikah, menurut sebahagian ahli fikih boleh menggabung antara niat akikah dan niat korban, boleh. Tapi kalau berbicara tentang afdol, fokuskan korban. Kalau niatnya berbarengan gimana? Niatnya jadi begini. Hewan kurban selanjutnya adalah hewan kurban dari Pak Ahmad, yang sekaligus dia jadikan hewan kurban untuk anaknya yang baru lahir. Itu ada ulama membolehkan. Tapi lagi-lagi kalau berbicara afdolnya kita berkurban. Akikahnya nanti ditunda di waktu yang lain. Masyiral muslimin. Kemudian lagi yang sering ditanyakan orang, boleh nggak mengorbankan orang yang sudah meninggal? Orang tua kita sudah nggak ada. Kita punya rizki. Ini orang Indonesia, mazhabnya ini mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum asalnya tidak boleh, kecuali kalau yang wafat tadi ketika masih hidupnya itu berwasiat. Contohnya misalkan kita punya ayah atau kita punya ibu. Dulu dia pengen banget berkurban, tapi dia tidak pernah punya kemampuan. Lalu dia berwasiat sama anaknya, nak, kalau nanti kamu sudah dewasa, musim-musim kurban, kamu punya kelebihan rezeki, ingat sama ibu ya, ingat sama ayah ya. Korbankan ibumu. Itu namanya wasiat. Kalau dia berwasiat, boleh. Tapi kalau dia tidak berwasiat, tidak boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Mana dalilnya? Firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hasil usahanya. Maksudnya bagaimana? Jangan-jangan orang yang meninggal tadi dulu kaya dia, tapi dia pelit, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hasil usahanya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab-mazhab yang lain, seperti misalkan mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hanabilah, boleh meskipun dia tidak berwasiat. Meskipun dia tidak berwasiat. Alasannya apa? Itu kan harta kita. Kalau harta kita ya terserah kita. Saya punya jam tangan nih, saya banting jam tangan ini milik saya, boleh. Saya kasih orang, boleh. Itu juga begitu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau seseorang memiliki sejumlah harta, dia mau berikan kepada orang yang lain, boleh-boleh saja. Masyiral muslimin. Kemudian yang terakhir tentang udhiyah, ini tentang udhiyahnya. Itu biasanya ada orang di dalam udhiyah itu, ini dagingnya itu ada yang dimakan apanya saja. Salah satunya yang sering diperbutkan itu, mohon maaf, lato-latonya itu. Tahu lato-latonya? Tahu nggak lato-latonya itu? Ya buah zakarnya itu. Nah ini boleh nggak dikonsumsi? Ulama-ulama ini
Ya, mudah-mudahan dengan begini kita mengerti ini. Ulama-ulama mengatakan itu hukumnya paling tidak itu makruh tahrim. Makruh yang mendekati kepada yang haram. Kalau mazhab Abu Hanifah, dia tegas mengatakan ini haram, tidak boleh dikonsumsi. Ada hadisnya. Apa saja yang tidak boleh dikonsumsi? Satu, ad-damul masfuh. Jadi kalau kita menyembelih hewan, yang tidak boleh dikonsumsi itu ada 7. Satu, ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Kalau dulu disebut dengan marus. Biasanya darahnya ditampung, dibekukan. Nah, itu nggak boleh dikonsumsi. Tapi kalau darah tidak mengalir, yang ada di dalam tubuh hewan boleh. Apa darah yang tidak mengalir? Itu hati, itu darah tuh. Kemudian jantungnya itu darah juga tuh. Tapi sudah tidak mengalir. Kemudian paru-paru itu juga darah itu awalnya. Tapi dia bukan darah mengalir, itu boleh. Tapi kalau darah yang mengalir nggak boleh. Yang kedua, yang tidak boleh dikonsumsi az-zakar. Zakarinya itu. Biasanya ini buat mainan tuh kalau lagi nyusun daging kurban itu nggak boleh. Yang ketiga, nah ini yang sering diperebutkan banyak orang, al-unsayan, lato-latonya itu, 2 buah pelirnya itu nggak boleh sebetulnya itu. Ini diperebutkan oleh banyak orang. Kemudian al-qubul, kubul itu kemaluannya. Kemudian al-ghuddah, kalau ada misalkan gondok-gondoknya itu nggak boleh. Kemudian al-masanah, al-masanah itu kantung kencing, kandung kencingnya. Ada bekas tampungan kencing, dibersihin, dicuci, nggak boleh. Nah ini juga yang kadang menjadi mitos, padahal tidak benar ini. Ini nggak boleh juga. Mirarah itu empedu. Itu kadang-kadang ada orang begitu nyembelih kambing, empedunya itu sebelum pecah ditelan. Katanya untuk obat kuat, vitalitas laki-laki. Waduh, nggak benar itu. Satu, ini kotor, ini najis, haram dikonsumsi. Dan itu cuma mitos. Nggak benar tuh. Ada lagi orang minum darah ular kobra supaya vitalitas laki-lakinya itu tambah sehat. Enggak, kalau mau sehat, makan yang cukup, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, makan cukup, istirahat cukup, olahraganya juga cukup, duit yang banyak, sama istri yang cantik. Nah itu makan cukup, istirahat cukup, olahraga cukup, duit banyak, istri cantik, itu vitalitas tambah itu. Tapi kalau istrinya jelek, utang di mana-mana, bagaimana vitalitas kita akan bertambah? Bohong. Jadi itu cuma mitos saja itu, ya. Anak muda gitu ya. Kalau mau vitalitas tambah itu ya begitu tadi, makan yang cukup, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, duit yang banyak, ibadah yang baik, istri yang cantik. Wah, itu tambah vitalitas. Masyaallah muslimin. Ayo, ini diantara amalan-amalannya. Penutupnya, ini kan kita pas kalau isyraq nggak boleh langsung kita sholat, kita tunggu jeda 10 menit. Nah, lakukan amal-amal tersebut ibtigha'an limardhatillah. Lakukan amal-amal tersebut semata-mata karena berharap pahala dari Allah. Jangan lakukannya, saya kembali ke buku kitab Bidayatul Hidayah, jangan lakukan itu karena riya, ingin dilihat oleh orang. Orang yang haji itu, Rasul pernah bersabda itu, kata Rasul, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang nanti satu masa, yakhrujuna ilal haji arba'ata anfar. Orang haji turun haji tapi bukan untuk Allah. Satu katanya, siapa? Salatinuhum lin nuzah. Sultan, penguasanya turun haji cuma untuk piknik. Sehingga ketika dia tanah suci, dia mainnya bukan di depan Masjidil Haram atau di depan Ka'bah, mainnya di hotel. Hanya untuk piknik dia. Kedua, kata Rasul, akan datang satu masa, tadi sultan-sultannya piknik, aghniya umlit tijarah. Orang-orang kaya datang ke sana cuma mau shopping.
Maka yang dipikirkan ketika di Indonesia, kalau cari ini nanti di mana ya? Kalau cari ini nanti di mana ya? Kalau cari madu Yaman di mana? Yang itu yang dipikirkan ketika di Indonesia, bukan bagaimana dia beribadah. Itu orang-orang yang pengen datang ke sana cuma ingin belanja, shopping saja. Yang ketiga, fuqara'uhum lil mas'alah. Banyak orang-orang datang ke sana cuma nyari duit. Banyak, mohon maaf. Banyak travel itu dia bukan membantu orang menunaikan ibadah haji, malah justru menjadikan orang-orang yang haji itu sebagai sapi perahnya itu. Karena saya pernah dulu main-main di travel. Janjinya di Indonesia dengan kenyataannya di Saudi sudah tidak berbanding lurus lagi. Nanti kamu ditempatkan di hotel ini, padahal bukan hotel. Yang penting dia ngambil duitnya jamaah sebanyak-banyaknya. Dia sudah tidak mengerti lagi mana halal, mana haram. Itu orang-orang fakir kalau menurut saya. Fuqara'um lil masalah, cuma cari duit aja dia. Hati-hati. Dan yang kata Nabi yang paling banyak nanti, wa ghalibuhum ay aktsaruhum liriya wasum'ah. Riya, supaya dipanggil Pak Haji, supaya bisa pakai peci haji, pakai gamis, pakai sorban. Kalau enggak dipanggil Pak Haji marah dia. Nah, itu hati-hati. Jadi memang amalan-amalan ini landasannya harus ibtigha'an limardatillah, semata-mata karena berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya baca sedikit di sini. Riya itu asyirkul khafi. Riya itu syirik kecil. Syirik itu ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu menyekutukan Allah. Nyembah-nyembah patung, nyembah-nyembah pepohonan, nyembah-nyembah keris, itu syirik besar. Syirik kecil, kita enggak melakukan itu. Tapi sholat bukan untuk Allah, untuk orang. Kalau ada orang khusyuk kelihatannya sholatnya, itu riya. Dan ini dikatakan sebagai penyakit asyirkul asghar. Ahadus syirkaini talabukal manzila fi qulubil khalaq. Syirik riya itu apa? Kita pengen mendapatkan itu kedudukan di mata orang, supaya dilihat orang. Di hati orang kita, si anu soleh ya, baik ya. Litanawulil jah, untuk mendapatkan pangkat, wal hismah, untuk mendapatkan kehormatan, supaya dia dihormati oleh orang. Jadi ibadahnya bukan karena Allah. Na'udzubillah. Sekali lagi, ibadah-ibadah di bulan yang suci ini, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini, niatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan untuk riya, hawan muttaba, mengikuti keinginan hawa nafsunya. Dan ini syirik yang seperti ini akan menghancurkan banyak orang. Jadi amalan seseorang nanti akan sia-sia karena dia melakukan syirik ini. Halaka aktsarun nas fama ahlakan nasu illan nas. Artinya orang akan celaka dengan perbuatan dia sendiri karena riyanya itu tadi. Manusia maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali dirinya sendiri. Maksudnya apa? Amalannya itu dirusak oleh dirinya sendiri. Dirusak oleh dirinya sendiri, yaitu tadi. Dia ibadah tapi bukan untuk Allah, ibadahnya tapi untuk manusia. Ini ada hadis, saya baca. Innal mura'i yunadi yaumal qiyamah bi arba'ati asma. Ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir. Itu nanti orang-orang yang suka riya dalam beribadah bukan karena Allah, nanti di hari kiamat itu dipanggil oleh Allah dengan 4 nama. Hai orang kafir, hai orang yang fajir, fajir itu durhaka. Wahai orang yang fajir, orang yang durhaka, orang yang durjana. Ya ghadir, wahai orang yang berkhianat. Ya khasir, wahai orang yang merugi. Dhalla sa'yuka, sesat sudah amalan kamu. Wa batala ajruka, ganjaran pahala kamu hapus sendiri. Puasa kita nggak ada artinya, sholat kita nggak ada artinya, haji kita tidak ada artinya. Kita sendiri yang merusak.
Fala khalaqal yaum. Hari ini hari kiamat kata Allah, kamu sudah enggak mendapatkan bagian lagi. Iltamis al ajra mimman kunta ta'malu. Ente cari ganjaran pahalamu dari orang yang kamu dulu memamerkan amalan kamu kepada dia. Hati-hati. Jadi kalau kita beramal riya, nanti di hari kiamat Allah bilang, cari nilai amalan kamu itu di orang-orang yang dulu pernah kamu pamerkan amalan kamu ke hadapan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Fayaqul ya Rabb, orang ini protes. Ya Rabb ustushhidtu. Aku mati dulu sebagai syuhada di jalan Allah berperang fi sabilik. Fayaqulullah, Allah berfirman, kadzdzabta, ente dusta. Bal aradta an yuqala lak syuja. Bohong ente, kata Allah. Ente dulu berperang itu bukan sebagai syuhada. Kamu agar ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Wah, hebat banget dia, berani, pahlawan. Nah, itu. Wa qila dzalika ajruka wa qad qila dzalika ajruka. Itu ganjaran kamu. Ada orang alim, ada orang haji juga begitu. Wal alim wal haj begitu. Kenapa kamu begitu? Supaya saya bisa mendapatkan ilmu, saya sebarkan kepada orang-orang mendapatkan ilmu dari yang saya lakukan. Enggak, supaya kamu dipuji-puji, agak dikatakan bahwa kamu ini orang yang pintar. Begitu juga dengan haji, supaya kamu dipanggil Pak Haji, misalkan begitu. Itu amalan-amalan yang bisa mengundang riya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga ada hadis yang hampir mirip dengan yang tadi, jama'al Quran. Orang qari, hati-hati yang qari-qari itu. Wah, kalau membaca Al-Quran bagus, tapi bacaan Al-Quran bukan untuk Allah. Pamer, riya dia. Semakin dipuji-puji, semakin senang dia. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah. Begitu juga orang yang berinfak dengan hartanya. Undang wartawan, diliput dia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini riya itu macam-macamnya. Satu, riya fid dini bil badan. Ini yang pertama adalah riya memamerkan amalan kita itu dalam masalah agama melalui tubuh kita. Misalkan pakaiannya lusuh, ya Allah, lusuh banget pakaiannya. Oh, dia udah nggak mikirin dunia. Itu juga bisa jadi riya itu. Kaidharinul, badannya kurus banget ya. Oh iya, karena dia puasa terus sampai nggak pernah berbuka. Masa. As-safar, wajahnya pucat. Oh, karena setiap malam dia nggak pernah tidur, bangun malam orangnya dulu lemes saja. Dia pengen disebut-sebut begitu. Kalau tujuannya untuk itu namanya riya fid dini bil badan. Riya dalam masalah agama dengan tubuh kita. Kedua, riya bil haitah bil aihah wazi. Ini al hayah ini datang ke hadapan tunduk aja biar supaya dibilang wah orang itu orang itu tawadu banget, tunduk aja dia. Padahal pengen dipanggil, wah dia tawadu orangnya, menundukkan kepala, jalannya tenang, ada hujan tenang aja dia. Wah, padahal orang kalau ada hujan lari, dia tenang aja. Wah, hebat banget itu. Supaya dilihat, wah dia udah unsur tawakalnya udah kuat itu. Itu juga termasuk riya dengan kondisi atau sikap-sikap kita. Kemudian yang selanjutnya adalah riya bil qaul. Riya dengan ucapan kita. Duduk nih begini nih, mulutnya nggak pernah berhenti, atau jalan kemana-mana bawa-bawa tasbih. Padahal kalau di rumah dia sendirian nggak pernah bertasbih dia. Tapi kalau di depan orang selalu saja bertasbih. Ini riya bil qaul namanya. Riyanya dengan qaul. Kemudian yang keempat, riya bil amal, dengan amalan kita. Kalau ada orang sholat, kalau nggak ada orang nggak sholat sunnah. Itu riya karena dilihat orang. Riya bil ashab wa zairin. Nah, ini juga hati-hati. Dengan banyak orang yang berkunjung, selalu ngomong, oh kemarin datang ke rumah saya Habib Anu, presiden datang ke rumah saya, menteri datang ke rumah saya, ngomong kemana-mana. Oh dia orang hebat itu, bangga dia.
Nah, itu juga jangan-jangan riya dengan banyaknya orang yang datang ke rumah kita. Mudah-mudahan seluruh amalan-amalan kita ini bisa mengundang ridhonya Allah, bukan karena riya kepada umat manusia. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ada yang masih mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup. Dan sudah masuk waktu syuruk, dan waktu syuruknya juga ini sudah boleh menunaikan ibadah sholat isyraq. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat kita semuanya. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.